Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah GSM Binjai, ruang sederhana untuk kita kembali menjadi manusia, tempat untuk bicara, untuk didengar, sebuah rumah tempat kita pulang dari dunia yang seringkali melelahkan, penuh kepalsuan, serba cepat dan ambisi yang dipaksakan. Di sini kita akan berbincang tentang buku-buku menarik, ide dan gagasan pendidikan, inspirasi pedagogis, sharing dan update isu seputar fenomena dan permasalahan pendidikan terkini, hingga cerita pengalaman nyata dari para guru. Rumah GSM Binjai, when conversations feels like home. Aman, nyaman, terbuka, dan penuh makna. Saya Muammar Firman, yuk kita mulai. Teman-teman semuanya, para pendidik dari Sabang sampai Merauke dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini tayang perdana Rumah GSM Binjai dari komunitas Gerakan Sekolah Menyenangkan Kota Binjai, dan hari ini untuk pertama kalinya channel YouTube GSM Binjai membuat satu buah program Rumah GSM Binjai, dan hari ini kita menghadirkan sosok guru yang jauh dari tempat saya berada. Siapa dia? Langsung saja kita panggil. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Firman dari Binjai. Iya, selamat malam Pak Ali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, syukur baik Pak Firman. Semoga Pak Firman juga di Binjai dalam keadaan baik, tak kurang suatu apapun. Iya. Gimana cuaca di daerah Bapak? Cuacanya tak menentu. Betul ya. Ya, siang panas, malam hujan. Oh iya, iya. Oke, Pak Ali, pertama saya ucapin terima kasih banyak kepada Pak Ali udah mau hadir dan menyempatkan waktu di rumah GSM Binjai, dan ini adalah tayang perdana untuk program GSM Binjai. Kita menyebutnya rumah GSM Binjai, satu ruang sederhana tempat kita bisa bicara, didengar gitu ya, menjadi manusia seutuhnya. Pak Ali, sebelum kita mulai ya, mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Ali ini siapa sih sebenarnya? Oh gitu ya. Siapa sih sosok Pak Ali ini gitu ya? Mungkin cerita singkat dari di mana Pak Ali mungkin dilahirkan sampai kemudian menjadi guru. Tapi singkat aja Pak Ali ya, karena waktu kita nggak lama. Baik, terima kasih Silakan Pak. Pak Ali. Terima kasih Pak Firman. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sodikin. Saya itu kelahiran di sebuah kabupaten di Jawa Tengah, di Grobogan namanya, tepatnya di Kecamatan Gubuk, desanya Trisari, ini termasuk desa tertinggal kalau zaman dulu ya, jadi serba Oh. terpencil. Mm-mm. Gitu. Saya dilahirkan dari pasangan emak itu petani, Mm-mm. kemudian bapak itu seorang guru di sekolah dasar. Gitu. Jadi gen gurunya menurun nih kepada saya. Menurun ya, oke. Karena dari kecil udah familiar dengan yang namanya hiruk pikuk seorang guru itu seperti apa, jadi udah melihat. Meskipun saya juga tidak bercita-cita jadi guru. Cita-cita saya itu Oh, dulu pengen kayak Habibie gitu, karena zaman saya kecil itu pas Habibie buat pesawat tuh N250. Nah, oke. pengen tuh jadi engineering gitu, insinyur gitu. Tapi qadarullah jalan membawa saya setelah SMP itu saya pengen mendaftar di SMK Pembangunan Semarang. Jadi satu SMK yang favorit di Jawa Tengah, tapi belum berkesempatan diterima karena saya memiliki genetik untuk mata saya itu buta warna. Oh, Jadi akhirnya saya mau nggak mau ini sekolahnya di swasta. Jadi swasta kan masih membutuhkan siswa gitu loh. Sehingga mm-mm. masuk di swasta. Cuma di sini beberapa bulan yang lalu itu baru sangat-sangat memetik pelajaran dari buah. Kenapa saya tidak bisa diterima di SMK Pembangunan, tapi
Jalannya lewat SMK swasta gitu loh. Iya. Sampai membawa saya ke titik ini menjadi guru itu baru beberapa bulan yang lalu menerimanya. Ketika saya nonton sebuah tayangan konten ada anak-anak lulusan SMA gitu daftar SMPTN apa itu nggak diterima. Tapi bilangnya apa coba? Alhamdulillah, bukan hanya bilang aja, tapi wajahnya itu begitu ikhlas banget ketika saya si anak itu tuh tidak diterima gitu loh. Lah, Waduh. alasannya apa? Ya ini pembelajaran apa ya tingkat tinggi gitu loh. Iya. Alasannya kenapa anak itu bilang alhamdulillah gitu. Ya, mau saya itu diterima di UI gitu loh. Mau saya diterima di UI. Tapi maunya Allah, saya kan nggak diterima. Maunya Allah lain gitu loh. Nah, maunya saya dengan maunya Allah itu lebih baik mana sih? Waduh. Jadi ketika saya tidak diterima di UI ini si anak itu, karena Iya. maunya Allah itu lebih baik, maka saya alhamdulillah karena Allah punya kemauan yang lain gitu. Nah itu Mhm. ternyata dulu saya nggak diterima di SMK Pembangunan, diterima di SMK swasta, tapi Mhm. membawa saya ternyata kalau di SMK Pembangunan tadi mungkin saya di levelnya tengah ke bawah gitu ya, Iya. grade-nya itu di dalam kelas. Tapi ternyata di kelas swasta itu grade saya itu kok tiba-tiba dulu masih catur ulang gitu, ranking 1 terus gitu sampai kelas 3. Lah modalitas ranking 1 itu ternyata bisa digunakan untuk mendaftar PMDK waktu itu, Pak. Dan Oke. Heeh. PMDK ternyata tanpa tes langsung bisa diterima gitu ya. Ketika saya ikut tes dulu UMPTN gitu bersaing dengan teman-teman SMA mungkin kalah juga ya karena analisis anak-anak SMK kan beda, hafalannya Iya. beda. Sehingga di sana ternyata saya mendaftar sebenarnya didaftarkan guru saya di Universitas Negeri Semarang di pendidikan teknik Mhm. mesin. Background saya ini pendidikan teknik mesin jauh dari tadi impian untuk jadi engineering gitu. Uh, dan di situ ternyata mendekatkan saya jalan menuju seorang pendidik karena pendidikan teknik mesin dan akhirnya PPL dan lulus kemudian ngajar setahun di swasta dan 8 tahun di swasta tahun 2014 sampai sekarang ini sebagai ASN di SMK negeri. Itu perjalanan saya sih Pak Iya. Firman untuk Dan jadi sampai akhirnya mengajar di SMK ya, Pak, ya? iya. Iya. Oke, Pak Ali, hari ini kita mengundang Pak Ali, berawal dari kekaguman saya pastinya ke Pak Ali yang seorang guru cukup aktif saya melihat di grup GSM ya, dan Pak Ali juga sudah menerbitkan, saya pikir bukan satu, tetapi ini sepertinya beberapa buku ya. Saya sih tidak tahu apakah PGM ini buku pertama atau buku yang keberapa gitu. Hmm. Eh, ini bukunya saya pegang nih Pak Ali sudah sampai Binjai. Syukur nih. Nah, mungkin sebelum kita jauh mengulas bukunya Pak Ali ini ya, saya pengen tahu juga sih apa sih yang apakah ini yang buku yang perdana dari Pak Ali atau ini sudah buku yang kesekian dan apa sih yang buat Pak Ali itu jadi pengen nulis gitu? Oke. Terima kasih Pak Firman sudah bukunya sampai ke Binjai dan saya yakin juga sudah selesai membacanya. Gitu. Jadi ini buku ke-9 Mbak sebenarnya. Wow, 9. Jadi ke-9. beberapa buku saya itu tentang puisi, cerpen, Heeh, sastra. Padahal berbanding terbalik dengan saya seorang engineer. betul. Uh, uh, gitu. Jadi aneh gitu ya. Lah ini sebenarnya sadar nggak sadar kemampuan saya ini tuh dulu terasah ketika SMP sok nulis di sebuah buku kecil gitu ya. Mhm. Kalau malam diary kan gitu. Nah, kebiasaan Oke. apa yang dialami, dipikirkan itu ditulis ternyata itu Heeh. membawa saya ketika apa yang saya pikirkan langsung saya tulis itu lebih mudah ngalir gitu sampai sekarang ini. Itu nggak lepas Oke. dari kebiasaan dulu waktu habis belajar tuh nulis malam-malam, tadi siang ketemu Mhm, di mhm. sini, itu. Nah, eee, eee, jadi ini meskipun bukan buku pertama, tapi ini buku yang pernah
yang penuh emosional sebenarnya nulisnya, karena ini saya tulis dari Oke. tahun 2021, Pak Firman. Oke. Jadi ini adalah kumpulan dari tulisan-tulisan saya yang ada di grup WA. Jadi perjalanan Guru Meraki ini adalah perjalanan, atau kalau dikatakan perjalanan kenapa? Karena ya tulisan-tulisan saya itu kan merupakan sebuah perjalanan bersama Iya. komunitas. Jadi ini tulisan bersama komunitas GSM dari tahun 2021 tuh saya nulis terus di grup WA GSM, kemudian dikumpul-kumpulkan, dan pernah sebenarnya saya lost tulisan ini, Pak. Kenapa? HP saya rusak dan saya belum nyimpan itu tulisan-tulisan saya gitu loh. Cuma saya Oh. ingat ada seorang teman di Purbalingga itu yang izin dulu mengumpulkan tulisan-tulisan saya. Saya hubungi dari Purbalingga, ternyata masih. Alhamdulillah ya Allah, masih ada tulisannya. Dan Oh. itu saya susun kembali. Saya susun kembali, saya rapikan. Jadilah Iya. sebenarnya belum semuanya setebal 200 lebih halaman ini, belum semuanya, karena beberapa tidak saya masukkan karena mungkin similar. Jadi ada judul yang meskipun judulnya beda tapi temanya sama atau intinya Iya, sama. iya. Gitu Pak Firman. Betul, betul, betul. Dan yang menarik itu di bagian akhir tuh Pak Ali ya, ada kata keluarga dan sahabat. Aduh, nah di situ tuh Pak Ali meminta teman-teman, keluarga dan sahabat gitu ya untuk eh, memberikan semacam testimoni gitu ya, atau seperti apa sih sosok Pak Ali di situ. Nah jadi tuh teman-teman di luar sana jadi penasaran juga tuh, ada namanya di buku Pak Ali gitu ya. Iya, Pak Firman juga ada ya? betul, ada nama saya juga di situ. Nah Oh itu iya. menarik sih. Oke, Pak Ali, ini jadi buku yang bakal kita ulas, dan ini akan berlanjut Pak Ali, dan kita tahu bahwa ada 4 tahap perjalanan, ada 4 bab di sini Pak Ali, Ya. dan di bagian pertama ini barangkali Pak Ali akan mengulas tentang bagaimana kegelisahan di balik kursi guru. Nah, ini dari judulnya aja sudah menarik ya. Dan kita ingin mengetahui sih di bab 1 ini seperti apa pergulatan batin Pak Ali gitu ya. Nah, tentu teman-teman yang ingin tahu lebih lengkap tentu perlu beli dong bukunya ya. Buat yang belum, bisa nanti hubungi saya, boleh hubungi Pak Ali langsung juga boleh ya. Gitu. Nah, silakan Pak Ali, mungkin seperti apa cerita di bagian pertama ini di buku Perjalanan Guru Meraki. Silakan Pak Ali. Baik. Terima kasih Pak Firman. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Firman tadi sebenarnya 5 bab, tapi bab terakhir itu kan kata saudara dan sahabat, itu termasuk bukan bab sebenarnya sih. Nah, jadi 4 bab ini adalah pertama tentang kegelisahan, yang kedua tentang bertemu dengan GSM, yang ketiga tentang saya mencoba mempraktekkan apa yang saya dapatkan di GSM di kelas gitu ya. Dan yang keempatnya adalah bagaimana setelah saya dapat itu saya bagikan. Nah, di bab 1 ini tentang kegelisahan Pak Firman. Jadi Ya. saya mencoba dari mana? Jadi ini, gelisah itu nggak jelek gitu Pak Firman. Kalau bagi saya setelah belajar di GSM itu, gelisah itu nggak jelek. Ternyata di balik kegelisahan itu ada cahaya. Itu ada satu judul itu karena pernah disampaikan Bu Novi itu yang mengatakan Rumi ya, tentang Ya. di balik kegelisahan itu ada cahaya. Kalau kita bahasa agama itu kan di balik musibah ada hikmah gitu ya. Di balik cobaan ada hikmah gitu. Maka di sini ketika seorang pendidik yang hatinya hidup, saya yakin melihat pendidikan itu akan gelisah gitu loh. Melihat pendidikan di Indonesia akan gelisah. Karena kegelisahan ini muncul karena kita tuh sadar ada yang salah di dunia pendidikan ini, ada yang salah dengan sistem ini. Rasa frustasi, rasa gelisah itu sebenarnya langkah step untuk menuju kesadaran gitu loh.
Lah ketika seorang pendidik tidak merasakan kegelisahan di dunia pendidikan, ini bukan dia sehat atau dia bukan baik-baik saja, malah sebenarnya orang itu adalah orang yang sedang sakit gitu Pak Firman. Ya. Jadi beruntung kalau kita mengalami kegelisahan. Tidak apa-apa, sebagai guru itu lelah, capek gitu ya. Dan ini lelah capek itu bukan sebuah kelemahan. Ya, karena lelah, capek, frustasi dan lain itu adalah sebuah sinyal sebenarnya, Pak. Sebuah sinyal karena hati kita hidup. Melihat dari pandangan mata, merasakan, berpikir, hati kita hidup, akhirnya capek, lelah, gelisah, dan itu bukan sebuah kelemahan, itu adalah sebuah sinyal bagi diri kita bahwa kita itu adalah orang yang sehat hatinya. Maka di situ ada judul, di balik kegelisahan ada cahaya. Sebenarnya itu adalah sebagai pengobat. Nggak apa-apa kok sebagai guru itu capek, nggak apa-apa kok sebagai guru itu gelisah gitu loh. Itu Pak Firman. Ya. Nah, di bab 1 tentang gelisahan di balik kursi guru ini tentunya orang yang seorang pendidik guru ketika kita kan punya kursi dan meja masing-masing gitu ya Pak yang sekolahnya umumnya lah. Ternyata di balik kursi itu ada guru yang ketika memang kelihatannya rutinitasnya biasa-biasa saja, sebenarnya mereka pikirannya sedang berisik. Mereka pikirannya sedang gelisah dan lainnya gitu loh. Dan kegelisahan itu di sini ada berapa Kak? 1 2 3 4 5 6. Ada berapa? Lebih dari 15 judul, Pak. Di bagian itu ya, Pak Ali ya. Ya, lebih dari 15 judul. Cuma di sini saya akan bagi jadi 4. Apa namanya? Kegelisahan itu saya bagi menjadi 4 pilar gitu loh. Jadi ada pilar pertama tentang bagaimana the awakening atau tadi sudah saya sampaikan memvalidasi kegelisahan. Ya. Ya. Jadi ketika tadi saya mengutip kata-kata Rumi tadi, di balik kegelisahan ada cahaya. Ya. Ada juga pendidikan berkualitas, itu omong kosong. Ini untuk memvalidasi. Kemudian pendidikan tuh heboh jargon tapi minim imajinasi. Itu contoh-contoh di pilar 1 ini sebenarnya. Jadi poinnya dari validasi kegelisahan ini adalah ketika perasaan lelah, capek, gelisah yang dirasakan oleh guru-guru, yang dirasakan oleh teman-teman saya atau saya pribadi gitu saat ini gitu. Bagaimana membongkar ilusi bahwa jargon-jargon hebat yang digaungkan di atas kertas, di atas program-program seringkali sebenarnya kosong saat dipraktekkan di lapangan. Merdeka mengajar, tapi paradoksnya kita nggak merdeka. Merdeka belajar, tapi sebenarnya belajarnya juga tidak merdeka. Karena apa? Di atas filosofisnya bagus, tapi implementasinya, praktek di lapangannya juga nggak gitu-gitu gitu. Kita banyak sekali tembok-tembok yang membuat kita tidak seperti jargon hebatnya jargon. Jadi kita sering gitu loh. Bahkan kita sekarang juga berganti kepemimpinan menteri, seringnya juga hanya ganti-ganti istilah gitu loh. Itu sebenarnya esensial nggak esensial banget gitu loh. Jadi yang paling mendasar itu bahkan tidak. Udah sukanya 7KI, FOMO, yuk 7KI. Tapi sebenarnya apa sih first principle thinking-nya? Nah di GSM itu kan kita diajarkan kalau melihat sesuatu itu harus selalu mendasar gitu loh. First principle thinking-nya apa? Nah kalau kita sudah megang first principle thinking-nya, kita itu nggak usah pakai instruksi, tidak usah pakai juknis, tidak usah pakai permen dan lainnya. Pegang itu first principle thinking, maka kita akan bisa mampu sendiri sebenarnya untuk mengejawantahkan dari sebuah praktek. Nah, hikmahnya Pak Firman di pilar 1 ini bagaimana memvalidasi kegelisahan itu, bahwa kegelisahan itu bukan kelemahan, melainkan alarm kesadaran kita
seperti kata Rumi tadi di depan, dari celah Iya. luka itulah, celah luka batin di seorang guru itulah nanti akan ada cahaya yang masuk. Kegelisahan adalah langkah pertama bagaimana kita akan berjalan menjadi seorang guru untuk menolak omong kosong, untuk menolak apa ya, apa ya, eh, eh, feodalisme gitu. Dan Iya. bagaimana setelah kita pintu pertama untuk kesadaran itu, mari kita itu akan mencari makna. Makna sebagai seorang pendidik itu sejatinya kayak apa sih? Seperti apa pendidik yang sebenarnya? Maka akan mencari gitu loh. Melihat, merasakan, gelisah, kemudian itulah ada cahaya, kemudian kita akan mencari makna. Sejatinya aku jadi guru ini mau apa sih? Maka disinilah tonggak awal kita membuat purpose, mencari tujuan hidup sebagai seorang pendidik itu apa. Ketika itu sudah kita pegang, maka langkah berikutnya akan semakin ringan. Kita punya energi, kita punya kekuatan. Beda dengan seorang guru yang tidak punya purpose, tidak punya tujuan hidup dia sebagai guru untuk apa, maka dia akan hanya sebatas mengeluh, bukan hanya gelisah, tapi mengeluh, tapi tidak ada perubahan dalam dirinya. Itu pilar satu, Pak Firman. Iya. Ya, menarik Pak Ali ya. Dan tidak semua teman-teman pendidik juga mau mengikuti begitu ya, atau justru mengabaikan kegelisahan itu ya Pak Ali. Mereka mungkin merasakan itu, tetapi kemudian mengambil sikap untuk cuek dan berada di posisi nyaman gitu ya. Dan apa yang kemudian membuat Pak Ali mengambil jalan sulit ini gitu, sehingga merasa saya harus memperjuangkan sesuatu atas kegelisahan ini gitu ya, gitu Pak Ali. Apa yang buat Pak Ali terus termotivasi dari kegelisahan itu? Baik, jadi tadi ada kata-kata bagus nih, mengambil jalan sulit ini. Pak Ali Sadikin ini bukan seorang manusia super, gitu. Bukan manusia yang kuat, bukan seorang guru yang punya background atau apa ya, backup yang hebat gitu. Tapi Pak Ali ini juga sebagai seorang guru yang seorang manusia. Boleh, Pak Ali meskipun laki-laki itu boleh kan menangis gitu ya Pak Firman ya. Ya betul betul. Jadi manusiawi gitu ketika capek, lelah dan lainnya, tekanan sana sini, akhirnya hanya air mata jatuh di pipi, bening, bulir-bulirnya turun gitu, di kesendirian. Ya nggak apa-apa. Jadi memang benar ketika Pak Firman katakan tadi jalan yang sulit. Memang ini bukan jalan yang, tapi saya mengambilnya gitu loh. Saya Iya. mengambilnya karena kegelisahan. Pertama kali saya gelisah terhadap dunia pendidikan ini ketika memang awal-awal saya guru itu rutinitas kan Pak. 1, 2, Betul. sampai 4 tahun di awal itu saya hanya rutinitas, bahkan saya mengalami ngajar itu materi sudah saya sampaikan tapi waktunya masih sisa banyak. Jadi Iya. guru-guru awal dulu gitu loh. Jadi akhirnya gelisah dan menemukan ritme. Saya menyukai pendidikan ini ketika melihat ketidakadilan, melihat nilai-nilai ketidakmanusiaan di dalam dunia pendidikan, ketika anak-anak kita dianggap sebagai produk, sekolah hanya pabrik gitu loh. Ketika produknya nggak sesuai atau produknya cacat, maka pabrik ini akan mereject produk ini gitu loh. Maka keluar itu ada kalimat kalau nggak bisa dibina, binasakan gitu loh. Nah, di situ kan jadi resah-resah. Maka saya mengambil jalan ini mungkin saya masih punya idealis sedikit tentang prinsip-prinsip itu saya pegang, bahkan ketika saya punya jabatan, saya dulu guru yayasan, saya lepas itu label guru yayasan, kemudian membawa saya ke ASN juga sebagai ketua program keahlian, saya lepas itu karena apa? Mempertahankan apa yang saya yakini gitu loh. Jadi menjadi guru biasa dan lain-lainnya. Maka di sini itulah gimana saya menggugat. Ini pilar kedua Pak Firman.
menggugat sistem mekanis atau dehumanization. Jadi dunia pendidikan ini juga ternyata ada yang namanya dehumanization. Nilai-nilai ketidakmanusiaan tuh ada gitu tadi seperti apa ya? Di sini ada tulisan kita bukan robot kurikulum, Mbak. Jadi kita bukan robot kurikulum dan ada labirin pendidikan Indonesia yang kita itu mau bingung mutar-mutar aja nggak kena arah karena berbasis project gitu ya. Ada juga tadi sekolah bukan pabrik, anak bukan produk itu ada judul di sini juga gitu. Dan pendidikan feodal ya. Pendidikan feodal yang menjinakkan. Pendidikan yang menjinakkan itu juga ada di sini. Ini masuk pilar kedua. Bagaimana di dalam diri saya itu menggugat sistem mekanisasi di dunia pendidikan ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sadar teman-teman audien itu. Sadar kita itu sering terjebak ya bahwa sistem itu sering menjebak kita di dalam labirin administrasi. Contoh ini Pak Firman. Sekarang ini di Jawa Tengah ini sedang ada namanya sekolah berintegritas apa ya? SBI, sekolah berintegritas kalau wah, itu ada 124 poin administrasi yang harus dipenuhi agar sekolah itu mendapat label sekolah berintegritas. Filosofisnya bagus, nilainya bagus, tapi kita kan terjebak pada pokoknya apa ya? Centangisasi. Iya, kita jadi terjebak pada label administrasi gitu. Kalau sudah centang biru ya. Iya, sudah terpenuhi itu kayak sudah lega dan dapat label, nanti kita akan tersenyum bangga kita setelah kita punya label ini, tapi kosong. Nggak bermakna gitu loh. Jadi di sini guru kita ini diperlakukan kayak operator mesin. Sekolah ini menjadi sebuah engine, kita operatornya gitu loh. Sekolah menjadi pabrik yang mencetak nilai-nilai saja, mencetak label-label saja, yang mencetak plakat-plakat saja gitu loh. Ini juga kalau bahasanya adalah feodalisme gaya baru kalau saya menilainya. Bagaimana sekolah yang harusnya menumbuhkan nalar kritis, nilai kemanusiaan, tapi dijinakkan nalar kritis itu. Bahkan sekarang kita pernah mendengar Pak Firman, yang kritis itu makar. Wah, masih hot itu. Iya, mau kritis sedikit saja sudah dikasih lampu merah, lampu kuning bahwa makar gitu loh. Waduh, jadinya enggak. Dan saya punya grup yang jumlahnya ada sekitar hampir 1.000 orang, di sana ada profesor-profesor, Pak Dirjen-dirjen, ada Pak Direktur dan lainnya. Tidak boleh mengkritik. Kalau mengkritik harus disertai solusi. Nah, ini aturan sekolah. Aduh, gitu loh. Dan tadi saya juga baca postingan gitu, Bivitri ya, guru besar bidang hukum itu, tentang bagaimana harusnya seorang guru dosen itu punya karakter, dia intelektualitasnya adalah harus kritis gitu, kritis. Betul. Tapi ketika kita mau kritis, ternyata feodalisme gaya baru itu nanti dipanggil, nanti diancam pakai undang-undang ASN. Kita ASN-nya tuh beda. Bukan ASN birokrat, kita ASN tuh ASN intelektual untuk menumbuhkan. Tapi dianggapnya kayak ASN yang lain yang kayak itu bangkang dan lainnya gitu lah. Cuma hikmahnya di sini Pak, saya selalu mencoba menarik poin setiap pilar ini, hikmahnya apa sih ketika saya menggugat sistem mekanis dehumanisasi itu. Jadi pendidikan ini harus kembali memanusiakan manusia, dan itu nanti pada bab kedua. Kenapa saya jatuh cinta dengan GSM itu karena mendengar kalimat ini, dan itu kemarin dipidatokan oleh Pak Menteri kan di Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan itu harus kembali memanusiakan manusia. Kita guru ini mendidik jiwa yang hidup. Anak-anak kita itu manusia hidup, bukan manusia mati. Bukan kita sedang merakit sebuah produk biar sesuai dengan industri. Nyatanya kemarin ada seorang profesor yang menggaungkan jurusan-jurusan yang sudah tidak sesuai akan dihapus gitu ya, karena tidak sesuai dengan pasar. Gitu. Nah, itu sebenarnya juga menyimpang dari tujuan pendidikan yang di dalam Undang-Undang Dasar itu sangat-sangat indah itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang kemarin saya tulis. Jadi sekarang udah semakin jelas bahwa arah pendidikan Indonesia itu kan model banking, model
hanya untuk membuat produk biar sesuai dengan industri gitu loh. Jadi di sini Betul. sebagai budak, sebagai pekerja itu. Maka guru saya menghimbau pada diri saya sendiri, pada teman-teman. Guru harus berani keluar dari mentalitas robot ini. Guru harus berani keluar dan mulai melihat murid, anak kita, sebagai seorang individu yang unik, yang merdeka, yang punya hati, bukan sekedar objek dari sistem pendidikan ini. Itu hikmahnya di pilar kedua, bagaimana saya menulis tentang kumpulan-kumpulan tentang bagaimana menggugat sistem mekanis atau dominasi. Itu Pak Firman, pilar keduanya. Iya. Oke, luar biasa ya Pak Ali ya. Jadi justru akumulasi kegelisahan di bab pertama itu menjadi apa ya, bara api yang menyalakan semangat Pak Ali untuk kemudian berbuat sesuatu gitu ya. Sampai akhirnya di pilar kedua bertemu dengan satu rumah gitu ya, dengan teman-teman GSM ya. Karena satu buah kalimat bahwa guru itu hendaknya memanusiakan manusia. Dan menarik memang Pak Ali ya, bahwa seperti yang Pak Ali sampaikan tadi, kalau kita pikir-pikir sih memang pendidikan masih fokus pada hal-hal yang sifatnya itu jangka pendek gitu Pak Ali ya. Saya juga pernah membaca bagaimana kalau pendidikan itu dikelola oleh cara berpikir politis gitu ya, itu maka dia akan terjebak pada siklus elektoral gitu. Program-program yang dibuat dengan maksud agar segera menampakkan hasil atau grafik yang baik gitu ya, sehingga guru-guru tidak sempat untuk beradaptasi karena seringkali kebijakan itu ingin serba cepat gitu, dan itu kan efek siklus elektoral yang kemudian memaksa para pembuat kebijakan itu ingin meninggalkan satu buah legacy kira-kira ya, peninggal nanti tidak menjabat lagi gitu. Nah itu repotnya, padahal kalau World Education Forum itu aja, itu kan dia dilaksanakannya itu 15 tahun sekali ya. Itu yang tahun 2000 itu di Dakar ya, kemudian 2015 itu di Korea Selatan, dan nanti 2030. Itu kan maksudnya memang sebuah kebijakan di pendidikan itu memang butuh waktu yang panjang untuk melihat hasilnya. Nah, tapi malangnya memang seringkali walaupun jangankan di lingkup kebijakan nasional, kadang-kadang juga Pak Ali di sekolah pun kan seperti itu ya, reshuffle kalau di pemerintahan ya, kalau di sekolah juga gitu ya, gurunya nggak langsung ganti gitu kan ya. Itu cara berpikir politis yang masuk ke ranah pendidikan, jadinya begitu, kebawa jadi seperti itu. Kemudian juga sih saya lihat Pak Ali kan lebih kepada itu ya, kebijakan yang dikeluarkan itu seringkali yang ingin dilihat itu output-nya gitu, berbasis output. Berapa jumlah yang tamat, berapa jumlah yang lulus, berapa nilai akreditasinya, tetapi tidak sampai menyentuh kepada outcomes-nya gitu, pada keberdampakan nyata, kepada pemahaman anak-anak sesungguhnya begitu, perubahan yang terjadi pada anak gitu, tidak sampai seperti itu sih. Nah, dan itu yang memang jadi keresahan dan kegelisahan kita ya Pak Ali ya. Gitu. Ini Pak Ali, ada beberapa sahabat ini yang sudah ikut di, mungkin saya bisa munculin beberapa. Ini ada yang dari Medan ya. Kemudian ini dari Ibu Vanurain. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut bergabung ya.
Tanya Pak Ali pada judul Marwah Guru, apakah terinspirasi dari kegiatan Ngobras? Wah, ini ada pertanyaan Pak Ali dari judul Marwah Guru, apakah terinspirasi dari kegiatan Ngobras? Iya, itu ada di bab 3, Di Pak bab 3 Firman itu ya. ngobrasnya dari GSM Pangandaran, Pak Dodi itu memang Mm-mm. betul. Saya validasi bahwa judul itu sehabis ngobrasnya Pangandaran judulnya Marwah atau Arwah gitu ya. Itu Mm-mm. jadi memang saya modelnya belajar gitu Pak Firman. Apa yang saya dapatkan dari teman-teman atau dari Pak Rizal atau Bu Novi itu selalu nulis gitu. Maka Oh, sitasi ilmiah literasinya kan selalu apa ya? Saya menyinggung atau tertaut ketika mendengar Bu Novi, ketika Pak Rizal sedang memaparkan ini gitu. Jadi iya. kemudian saya tulis ulang itu memang salah satu teknik saya belajar. Jadi apa yang saya dapat saya tulis itu Oke. belajar gitu. Iya, iya, iya. Jadi jadi terima kasih teman-teman. Jadi Pak Firman, kalau saya teruskan lagi dari tadi ada 2 pilar ya Pak Firman ya. Iya. Jadi pilar ketiga itu jadi pilar pertama tadi tentang bagaimana memvalidasi kegelisahan, pilar kedua tentang menggugat sistem mekanis ya. Di sini saya sebenarnya mau menyampaikan bahwa dalam sistem pendidikan kita itu ada istilahnya apa? Patologi. Patologi itu apa? Jamur apa sih? Patologi. Racun ya, Pak. Mhm. Eh, jadi ada 3 patologi pendidikan kita itu. Yang pertama tentang ilusi, fasad ya, fasad ilusi ya seperti jargon tanpa makna dan kualitas yang semu tadi, angkanya tinggi tapi nyatanya kenyataan di lapangan kan enggak ya. Ini ilusi. Kemudian ada patologi mekanisasi, the factory bahwa sekolah itu pabrik itu. Jadi bagaimana sekolah itu mengubah manusia menjadi robot dan ruang kelas kita menjadi jalur-jalur perakitannya gitu. Nanti ada ini Pak saya sedang ada disuruh godok tentang bagaimana kurikulum koperasi. Jadi jalur perakitannya Oh, kita dari sekolah. Nah, ada KPK nanti masuk lagi kurikulum tentang KPK apapun apa untuk dijalurkan di lewat sekolah gitu. Kita jadi akan iya. robot gitu. Kemudian ada patologi yang ketiga yaitu toksisitas ya. Apa ya? Racun gitu ya, the Racun. singkole, budaya feodal dan mentalitas yang menguras energi kita, energi guru-guru itu ada di ruang-ruang kita itu toksik gitu ya. Maka di sini masuk di dalam pilar ketiga, bagaimana guru-guru terjebak sebatas rutinitas dan budaya toksik itu gitu loh. Atau the mindset trap, apa jebakan pola pikir gitu. Cara berpikir. Nah. The mindset trap gitu loh. Di sini tulisan-tulisannya apa aja yang di bab 1 ini? Ada sekolah tapi nggak belajar. Itu kan berarti Oh, kan di rutinitas. Mau kemana bingung, nggak kenapa bergonta-ganti itu kan mau kemana bingung. Gitu. Kemudian juga ada nih ketika pelatihan tak lagi menyentuh akar. Banyak lagi pelatihan A, B, C itu sebenarnya untuk menghabiskan anggaran saja, bukan untuk menyentuh permasalahan problem akar di Indonesia itu apa gitu loh. Kalau kita itu bullying dan lainnya, ya pelatihan-pelatihannya nggak pernah menyentuh akar. Apa terbentuklah nanti apa satgas Satgas. kanan dikumpul harus diunggah surat tugasnya itu surat ininya minimal ini setelah diunggah selesai gitu loh. Jadi kan nggak menyentuh akar gitu loh. Hanya sekedar tadi terjebak pada administratif gitu loh. Kemudian ada judul lagi learning is boring. Jadi Iya. belajar itu membosankan. Pak Firman, saya baru nonton sore ini tadi sebuah postingan dari Menteri Sulawesi, Gubernur Sulawesi Tenggara Sultra, seorang purnawirawan Maijen itu gubernurnya. Ketika berkunjung kepada sekolah negeri di sana, SMK, ada kelas yang kosong, ada kelas yang siswanya 3, ada kelas yang siswanya 6, yang lainnya kemana? Nggak masuk, Wah. nggak masuk itu. Di sini itu saya semakin meyakinkan bahwa anak-anak itu learning is boring. Salah satu tujuan mereka nggak masuk apa ya? Karena nggak ada menarik-menariknya sekolah belajar itu. Learning without school without learning gitu loh. Ya, sekolah tanpa belajar, dia sekolah tapi nggak belajar. Akhirnya kan boring. Atau bahkan di sini ada judul lagi, kan sudah ada yang memikirkan itu tuh Iya. eh,
jebakan budaya toksik dari rekan-rekan guru ketika ngapain sih susah-susah mikirin gini-gini, wong kita aja tinggal jalani ini dapat gaji, gitu. Ngapain sih ndak mikir aneh-aneh, ngapain sih mikir-mikir itu kritis gini-gini, kan sudah ada yang memikirkan, mereka yang pejabat-pejabat gitu. Nah, ketika mentalitas ini membuat stagnan, ini adalah the mindset trap gitu loh, jebakan mindset. Iya. Kemudian ada judul lagi tentang kompetisi kok bikin capek. Ini Pak Firman. Saya ya sebenarnya paling nggak mau kompetisi gitu ya. Tapi juga pernah gitu. Tapi capek ternyata. Kenapa? Iya yang juara 1, juara 2, yang nggak juara ini, aduh aku buat ngoyo-ngoyo gini-gini sampai lembur-lembur ternyata gini dan lainnya. Padahal apa sih yang dicari? Maka sebenarnya kemarin juga saya bukan iseng sih, karena memang diminta oleh dinas gitu. Akhirnya ikut dan akhirnya mewakili Jawa Tengah gitu kan sebagai guru transformatif gitu ya, dibawa ke Jakarta dan lain. Sebenarnya juga di sana itu setelah melihat ini apa sih gitu loh, merasa ini nggak penting-penting banget gitu loh. Lebih penting sebenarnya anggaran itu ya untuk yang guru-guru yang pinggiran dan lainnya itu lebih penting gitu loh. Jadi di sini ada juga judul crab mentality gitu. Itu kan udah umum, istilah umum Pak Firman. Mental apa namanya, crab itu apa sih? Kepiting. Jadi kalau ada temannya yang naik, nanti digondeli gitu kan, ada juga lingkungan sistem di dalam sebuah lembaga pendidikan orang-orang yang punya crab mentality ini. Jadi poin dari pilar ketiga jebakan rutinitas dan budaya toksik ini atau the mindset trap itu bagaimana kita sebagai guru tahu realita kita di lapangan gitu. Realita pahit di lapangan kita ada itu. Gimana pelatihan juga hanya sekedar formalitas, apalagi kalau dulu bulan-bulan Desember, November, Desember tuh hotel-hotel penuh gitu kan. Kemudian pelatihan 3 hari jadi 2 hari itu kan biasa kayak gitu loh. Rasa bosan di kelas, sikap pasrah teman-teman kita biar atasan aja yang mikir, gitu. Udah nggak mau. Jadi ini bahkan ini tidak harus orang yang tua Pak Firman atau senior, guru-guru muda pasrah gitu loh. Guru-guru muda yang harusnya dia energik, lebih punya kesempatan, tapi nyatanya ya setelah masuk di dunia pendidikan ya akhirnya tadinya terpengaruh ya Pak Ali ya. Ya kembali lagi hanya masuk kelas juga seadanya, nanti pegang HP keluar kelas ya kita malah lebih fokus banyak hal-hal yang tidak pada substansi mendidik anak didik sebagai manusia gitu. Dan bagaimana jika juga ini poin ini adalah bagaimana budaya saling sikut, saling menjatuhkan crab mentality itu juga sebenarnya demi apa? Demi gengsi yang semu gitu. Kita tuh mau cari apa gitu, saling gitu. Sesuatu yang kompetisi semu gitu loh. Nah, ketika semua ini di pilar 3 ini kita bisa menarik sebuah benang hikmah. Bagaimana sekolah jika kehilangan nyawanya, sekolah kehilangan nyawa itu ketika proses belajar kehilangan rasa ingin tahu. Oke. Anak-anak sudah tidak punya rasa ingin tahu, ada pertanyaan udah diam, karena sekolah itu bukan untuk mencetak anak-anak biar bisa menjawab soal, bukan. Tapi bagaimana sekolah itu harusnya menciptakan anak kita itu pengen banyak bertanya. Maka gimana guru itu harusnya mengkondisikan di dalam pembelajarannya itu memantik rasa ingin tahu biar anak itu bertanya gitu. Kemudian juga bahwa sikap apatis, kompetisi yang beracun gitu ya. Ini hanya akan menguras energi kita. Ya. Maka kita harus berhenti bergerak. Kita harus berhenti bergerak yang ngawur, kita harus berhenti bergerak yang tanpa arah, dan mari mulai merefleksikan kembali niat awal kita menjadi seorang guru, niat awal kita mengambil jalan ini, mau dibawa kemana arah pembelajaran ini, mau dibawa kemana arah peradaban bangsa Indonesia ini. Dan itu adalah di tangan kita, mau mengambil atau tidak. Itu Pak Firman di pilar 3. Wah. Oke, luar biasa Pak Ali. Sangat mendalam ya, bahwa yang menjadi ruh dari sekolah itu adalah curiosity.
bagaimana anak-anak tumbuh rasa ingin tahunya sehingga tidak muncul learning is boring gitu Pak ya. Belajar itu membosankan. Banyak yang ke sekolah tetapi sedikit yang belajar, kira-kira gitu. Ya. Oke, itu di pilar ketiga ya Pak Ali. Ya, Pak Firman. Berapa Masih ada pilar satu Pak Ali? pilar lagi nih Pak Firman. Satu Jadi pilar lagi ya. ya, dari di bab 1 tentang kegelisahan di balik kursi guru ini, dari beberapa judul ini bisa saya kelompokkan menjadi 4 bagian tadi gitu. Pilar keempat di sini adalah sang penawar. Sang Ketika penawar. tadi ada gelisah, kemudian ada dehumanization, kemudian ada juga the mindset trap, maka sulitnya perjalanan ini, susahnya perjalanan ini, perihnya perjalanan ini, maka di pilar 4 di sini ada sang penawar. Kita harus punya resolusi yaitu the hero namanya Pak Firman dan teman-teman. Ini adalah salah satu apa yang disampaikan oleh Bu Novi ketika memberikan penguatan kita di komunitas. Iya. Akronim ya Pak ya, hero. Iya. Dulu pernah ada hero ini akronim sebenarnya dari hope atau harapan gitu ya. Empati, resilient, daya juang, daya tangguh gitu. Dan yang terakhir adalah optimisme. Jadi punya jiwa optimis bahwa di balik luka tadi, di balik gelisah nanti akan ada cahaya gitu. Jadi dunia pendidikan yang membutuhkan hero, membutuhkan di ruang-ruang kelas kita itu butuh harapan. Kita memberikan harapan pada anak-anak kita. Harus ada empati. Karena di dunia sekarang saling acuh dan saling tidak peduli gitu. Harus punya rasa membangun di dalam diri anak kita itu tentang resilient, daya juang, bukan hanya anak, guru juga harus punya gitu. Dan optimisme gitu ya. Dan optimisme. Jadi ini adalah klimaks dari sebuah obrolan di kegelisahan guru-guru ini gitu. Jadi setelah membedah masalah hingga ke akarnya, membedah kegelisahan kita sebagai pendidik, jadi solusi konkretnya berupa penguatan kompetensi sosial emosional sebenarnya. Jadi solusi konkretnya adalah bagaimana kekuatan kompetensi sosio emosional ini di tengah labirin sistem, labirin kebijakan, labirin pendidikan, sistem pabrik, yang bisa menyelamatkan pendidikan adalah karakter. Jadi itu. Jadi itu yang sering didengung-dengungkan, kita sering megang apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah budi pekerti itu. Itu udah puluhan tahun yang lalu, tapi masalah tentang karakter, tentang budi pekerti sampai sekarang. Padahal sudah diingatkan oleh Ki Hajar Dewantara dari zaman dulu gitu. Dari zaman dulu tentang bahwa pendidikan itu adalah budi pekerti gitu loh. Pak Firman. Jadi di sini setelah di persimpangan jalan bagaimana kita harusnya memilih paradigma bahwa anak kita bukan produk yang standar yang harus seragam. Maka sebagai paradigma ini kan paradigma Meraki, anak itu adalah benih yang unik. Kita harus memandang bahwa ketika paradigma pabrik, guru itu sebagai robot kurikulum, sebagai eksekutor tanpa nalar, hanya mengikuti aja, maka di paradigma Meraki ini guru adalah penggerak hero tadi. Hope, empati, resilient, dan optimisme. Guru itu akan menciptakan makna-makna meaningful di dalam ruang kelas. Ketika kita memandang bahwa paradigma pabrik itu sekolah itu labirin feodal, sistem labirin yang feodal, ketaatan buta, kepatuhan buta, sistemnya, maka bagaimana di paradigma Meraki ini sistem itu harus berdaya dan imajinatif, bebas tapi terarah. Itulah kemerdekaan independen. Kemudian bagaimana pabrik itu menganggap paradigma pabrik itu menganggap bahwa crab mentality, toxic, lingkungan, saling menjatuhkan, saling sikut, kompetisi yang tidak sehat. Maka di situ di dalam kami menyebutnya ada budaya. Maka di dalam konsep Meraki, budaya yang harus kita kembangkan untuk
membunuh virus cap mentality itu adalah dengan kolaborasi dan empati, saling mengangkat, kekeluargaan, gotong royong, karena itu adalah warisan dari leluhur kita gitu, Pak. Dan dari hero ini kita yakin bahwa ruang kelas kita itu bisa diubah. Terlepas dari kebobrokan sistem itu, ketika guru sudah menemukan purpose hidupnya, maka kelas bisa dirubah. Yang anak-anak SMK, STM, laki-laki jurusan otomotif yang garang-garang, yang katanya nakal dan lainnya, ternyata dia punya kasih sayang terhadap adik-adik di SD gitu, ketika kita memberikan ruang itu. Jadi bisa dirubah, ada harapan. Kemudian empati, kemampuan melihat siswa, bagaimana guru itu bisa mampu melihat siswa sebagai manusia yang utuh, yang juga punya sifat yang beraneka ragam, jadi bukan sebagai seorang metrik yang seragam atau hanya sekedar angka-angka di rapot, maka kita akan muncul yang namanya empati tadi. Dan resilient ketika di dalam diri kita guru dan di dalam diri anak kita punya daya lenting untuk terus bangkit, untuk terus berjuang, untuk terus tidak lelah boleh, tapi tidak berhenti pada lelah, kemudian mampu berani melawan birokrasi yang menyimpang, mampu melawan budaya yang melelahkan. Dan inilah resilient yang harus kita masukkan, kita lentingkan dalam diri kita sebagai pendidik dan murid kita. Dan yang terakhir, optimisme. Sudut pandang yang hanya berfokus pada solusi mengakibatkan apa ya? Jadi kita itu apa ya? Yakin gitu ya, Pak. Start from the end, optimis. Jadi end-nya itu apa sih? Misalkan saya pengen anak saya itu punya karakter saling mengasihi. Itu kita tuh akan punya, kita optimis dan kita akan punya cara-cara gitu. Sehingga dengan optimis itu akan menghasilkan cara-cara. Ya. Kita tahu bahwa masa depan kita fokus pada masa depan. Kemungkinan masa depan itu seperti apa? Jadi bukan fokus pada saat ini yang kita pegang ini kurikulumnya ini materinya hari ini enggak, tapi masa depan nih anak mau dibawa kemana? Dan kita juga harus menolak sinisme itu apa ya? Kayak pasrah gitu loh. Udahlah gini aja lah gitu. Dan ini bagaimana ketika di dalam saya ajak teman-teman berimajinasi nih. Apatis, mekanisasi, labirin birokrasi, feodalisme, kompetisi dan lainnya, itu di luar, lapisan luar. Lapisan dalamnya, hope, empati, optimisme, resilient. Dan yang paling inti, itulah guru Meraki. Ketika guru Meraki punya hope, empati, optimisme, resilient, maka dia akan bisa mempunyai daya lenting kekuatan untuk menghancurkan yang namanya apatis, mekanisasi, gitu. Hope akan mematahkan gravitasi apatis, Pak Firman. Ketika kita punya harapan, itu akan mematahkan yang namanya gravitasi apatis. Jadi apatis itu kayak gravitasi, menarik itu, crab mentality tadi. Empati akan menghancurkan mekanisasi pabrik, karena kita bukan robot. Resilient akan menavigasikan labirin birokrasi yang muter-muter, tapi kita akan menjadi sebuah menavigasikan kemerdekaan yang terarah, kebebasan yang terarah. Jadi kita tidak akan kehilangan arah. Dan optimisme akan meruntuhkan tembok feodalisme, menolak takut, menolak pasrah. Taat buta ya Pak Ali ya. Taat buta gitu. Jadi itulah ketika di pilar keempat ini kita ada penawarnya, yaitu apa? Hope tadi, yang ketika guru Meraki memiliki nilai-nilai hope ini dan dalam dirinya menjadikan internalisasi dalam dirinya, kemudian diterapkan pada anak didiknya di ruang kelas, maka yang tadi membelenggu keresahan itu akan dengan sendirinya akan hancur dan luluh. Itu di bab 1 ini Pak Firman tentang kegelisahan di balik kursi guru. Oke.
Ya, menarik sekali Pak Ali, di pilar yang keempat ya, di bab 1 ini ya, ditutup dengan satu buah akronim yang menjawab kegelisahan itu. Dan eh, ini menarik Pak Ali, barangkali Meraki itu yang menjadi lingkaran terdalamnya ya. Yes. Tapi mungkin sebagian teman-temannya ada yang belum tahu Pak Ali, Meraki itu tuh. Hmm. Apa sih Nah, Meraki itu Pak Ali? karena Meraki itu adalah lingkaran terdalam, menembusnya itu kan juga tadi katakan Pak Firman itu bukan jalan yang mudah. Meraki itu kan Oke. dari bahasa Yunani, Mm-mm. artinya itu adalah melakukan sesuatu profesi sepenuh hati atau dengan cinta, Dengan ya, cinta. sepenuh hati. Ya. Profesi ini itu dengan cinta atau mencintai profesi, kemudian sepenuh hati, dan akhirnya kreativitas itu akan muncul gitu Pak Firman. Jadi bukan dengan Oke. kreativitas, tapi kalau kita sudah cinta, kita sepenuh hati, kita menghadapi permasalahan-permasalahan itu akan muncul kreativitas. Oh tak gini, tak gini. Itu Uh, tumbuh gitu ya. Sehingga ya. Meraki ini adalah modal dasar, kemudian dibungkus dengan hope tadi untuk menghancurkan yang namanya tadi crab mentality, feodalisme, labirin, pabrik, apatis itu akan hilang ketika kita melakukan pekerjaan ini dengan cinta, mencintai pekerjaan ini, kemudian sepenuh hati tentunya, sepenuh hati itu adalah jiwa dan raga kita itu kita curahkan untuk jalan yang sudah kita tempuh ini, dan kreativitas itu adalah muncul berikutnya ketika kita sudah punya cinta dan sepenuh hati Pak Firman. Oke, luar biasa Pak Ali. Meraki ya, dari hati yang terdalam, soul ya, ada jiwa di situ ya, ada cinta. Nah, guru yang sudah memiliki, sudah meraki begitu ya, maka dia akan menjadi hero kira-kira gitu. Akan mampu menjadi hero yang di dalamnya itu menyebarkan harapan, hope ya. Itu haknya. Kemudian E-nya itu memiliki empati, kemudian R-nya memiliki daya tahan ya, resilience. Lalu akhirnya eh, memberikan optimisme begitu ya. Bukan hanya pada guru, tapi juga pada murid. Nah, itulah yang menjadi penawar di pilar keempat ini ya, atas kegelisahan-kegelisahan yang mungkin banyak rekan-rekan guru alami hari ini. Luar biasa Pak Ali, terima kasih. Jangan dihabisin semuanya. Ini the series ya. Mungkin ada Dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Mbak? iya, benar ini ada dari Pak Widodo. Terima kasih Pak Widodo. Kemudian ini ada dari Pak Rianto, Binjai Menyala. Terima kasih Pak Rianto udah mampir. Kemudian setiap menyimak narasi Pak Ali, ini dari Bu Rina ya. Jadi semakin terpantik dengan semangat dan optimisme Pak Ali. Terima kasih. Kemudian artinya apakah kita tidak boleh berkompetisi? Wah, ini bagian Hmm. kompetisi tadi nih Pak Ali ya. Dalam dunia pekerjaan kompetisi sangat dituntut sepertinya atau kayaknya. Gimana Pak Ali? Oke. Kompetisi ya. Tidak ada yang melarang sebenarnya. Karena tadi saya menurut saya ada kompetisi itu kok bikin capek gitu ya. Mm-mm. Eh Berarti bukan masalah boleh dan tidaknya kompetisi gitu. Ya. Cuma kita akan menggeser arena pertarungannya Pak Firman. Jadi Oke. compete with yourself. Karena apa? Kompetisi sejatinya ada pada diri kita sendiri. Dengan diri kita. Oke, ya. Semangat. Compete with yourself. Jadi geser arena Ya. pertarungan. Karena kompetisi yang bikin lelah itu kan akan memicu tadi crab mentality, saling sikut, saling memunculkan cara-cara yang tidak benar dan lainnya gitu loh. Padahal kompetisi sendiri itu sudah memunculkan apa namanya kebersamaan, memunculkan kejujuran, memunculkan gotong royong, persatuan. Nah itu kompetisi yang tanda centang gitu loh. Tapi ketika kompetisi tidak semuanya seperti itu yang akan menghasilkan saling sikut, saling melakukan hal yang tidak benar gitu. Maka Ya. ketika kita menjadikan orang lain sebagai tolak ukur kesuksesan kita gitu loh. Oh, kita menjadi sukses ketika orang lain menjadi di bawah. Ini nanti akan munculkan Hmm. lagi apa ya, nilai-nilai keangkuhan, nilai-nilai aku yang paling hebat gitu loh. Padahal dalam filosofi Meraki ini, arena pertarungan yang sejati itu dalam diri kita sendiri.
Karena pencarian sejatinya dalam diri kita gitu. Musuh utama itu mengalahkan malas, mengalahkan rasa tadi udah banyak tekanan, tapi kan kita berkompetisi untuk memenangkan bahwa saya yakin ini jalan yang harus saya ambil gitu. Jadi musuh utama kita adalah rasa malas dan versi diri kita yang kemarin sebelum menemukan pencerahan gitu loh. Iya. Nah, di dunia kerja sebenarnya kompetisi adalah berlombalah untuk memecahkan rekor diri sendiri, bukan dengan orang lain gitu. Kita dulu pernah ada materi yang namanya infinite game. Sebenarnya game itu dia bisa menjadi versi terbaik dirinya ketika dia mengalahkan dirinya, bukan mengalahkan orang lain. Dan yang kedua, fokus pada penguasaan, mastery, bukan sekedar the winning atau kemenangan. Aku menguasai ini, bukan sekedar akhirnya adalah I'm win, the winning gitu ya. Jadi bekerja dengan meraki berarti meletakkan seluruh jiwa, cinta, dan kreativitas kita itu ke dalam apa yang kita kerjakan. Ketika kita fokus pada ahli A, ahli B, dan kemudian memberikan nilai terbaik pada apa yang kita lakukan, mastery gitu, kita akan secara otomatis bersinar gitu. Kita secara otomatis akan bersinar di tempat kerja kita. Saya nggak harus berkompetisi dengan siapapun untuk hebat. Saya tidak harus kompetisi ikut kompetisi A, B, C, enggak. Tapi nyatanya saya juga bisa bersanding dengan teman-teman yang juara 1, juara hebat, guru berprestasi gitu. Dan saya nggak punya label itu gitu. Tapi nyatanya saya kan juga bisa ditempatkan di mata orang gitu. Mungkin Pak Firman memahami ya. Saya nggak punya label guru hebat, guru ini, nggak punya prestasi kompetisi. Tapi Pak Firman melihat Pak Ali, saya tidak berusaha untuk hati-hati untuk berusaha sombong, itu kan punya nilai, punya value sendiri di mata orang lain. Meskipun saya nggak berkompetisi, saya berkompetisi dengan diri sendiri gitu. Secara otomatis akan bersinar di tempat kita, di tempat kerja kita, tanpa harus berniat menjatuhkan orang lain. Jadi kualitas karya, dedikasi kita, itulah yang akan memenangkan persaingan secara terhormat, bukan kompetisi dengan orang lain. Dan yang ketiga nih Pak Firman, saya akan mencoba merestruktur tentang kita kan di dunia yang hidup kompetisi gitu. Baik, yang ketiga, ubah me versus them ya menjadi us versus the problem. Indonesia tidak akan pernah maju menjadi sebuah negara besar ketika me versus them. Di dunia politik pun juga selalu gontok-gontokan, selalu dipecah belah. Dan ini adalah warisan feodal penjajah zaman dulu ketika divide et impera gitu. Maka ubah menjadi us versus the problem. Problem kita apa? Yuk kita bareng-bareng. Di era modern ini baik di ekosistem sekolah GSM gitu, atau bahkan di perusahaan top, kolaborasi jauh lebih dituntut daripada kompetisi individual. Iya, sepakat Pak Ali. Tanyalah perusahaan-perusahaan top manapun, pasti dia akan lebih mementingkan namanya kolaborasi daripada kompetisi individual yang beracun bahkan gitu ya. Jadi kompetisi yang sehat adalah ketika kita berlomba-lomba memberikan solusi terbaik untuk memecahkan masalah. Misalkan kalau di kelas ya, masalah belajar murid, target perusahaan kalau kerja gitu. Jadi bukan berlomba-lomba mencari muka aku yang paling hebat, validasi di mata orang, itu kan validasi aja, sertifikat. Pertanyaannya, orang yang menang ketika dia khairun nas anfa'uhum linnas. Walaupun dia nggak memegang sertifikat guru hebat, dia tidak memegang sertifikat guru berprestasi apapun, tapi ketika dia megang, tapi dia nggak punya dampak positif pada lingkungannya, dia nggak bisa memberikan dampak positif pada masyarakat dan lainnya. Lah untuk apa kemenangannya gitu loh? Maka di sini khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ketika pakai the hero approach tadi Pak Firman, the hero approach ya. Gunakan empati dalam bersaing ketika kalau harus pun bersaing gitu. Jadi kalaupun harus bersaing, gunakan empati dalam bersaing. Saat tuntutan kerja mengharuskan kita beradu gagasan, beradu performa, maka gunakan pilar hero. Kita butuh resilient, tangguh untuk terus maju.
tapi kita juga butuh empati. Kita bisa melesat mencapai puncak karir tanpa harus mematikan semangat atau menginjak orang lain, menginjak rekan kerja kita. Pemimpin sejati tidak bersinar dengan memadamkan cahaya orang lain ini, Pak. Pemimpin sejati tidak bersinar dengan memadamkan cahayanya orang lain. Ya. Maka silahkan berkompetisi. Mungkin di dunia kerja, tapi berkompetisilah dengan elegan. Jadikan karyamu berjiwa meraki. Jadikan dirimu kembali sebagai satu-satunya saingan yang harus kamu kalahkan hari ini. Jadi kompetisi jati adalah kompetisi terhadap diri kita sendiri. Itu Pak Firman tentang jawaban dari Waduh, komplit luar biasa Pak Ali ya. Menarik ya. Pemimpin sejati bersinar dengan tidak memadamkan cahaya orang lain. Wah, itu quote-nya keren Pak Ali. Terima Aku ya, Pak, kasih ya. teman-teman. Ya benar, saya sepakat Pak Ali. Memang kolaborasi yang sangat dibutuhkan hari ini ya. Dan kompetisi terbaik itu memang ketika seseorang itu bisa menjadi versi terbaik dari dirinya dibandingkan dengan dirinya sebelumnya gitu ya. Nah, ada lagi kira-kira ini dari Pak Rian, berbeda menjadi diri sendiri yang berdaulat, memberi makna dan manfaat. Terima kasih Pak Rian. Oke, Pak Ali, terima kasih banyak. Luar biasa hari ini, banyak hal, banyak insight, banyak inspirasi yang Pak Hari bagi hari ini, Pak Ali bagi hari ini ya. Dan di bagian bab 1 ini cukup menarik bagaimana Pak Ali menapaki jejak kegelisahan yang Pak Ali rasakan dan kemudian membuatnya menjadi 4 pilar tadi ya. Dan cukup menarik ada bagian akhir itu ya yang menjadi jawaban, menjadi penawar atas kegelisahan yang Pak Ali rasakan. Dan itu sesuatu yang cukup saya ingat bagian itu Pak Ali di Hero itu ya. Ada hope, ada empati, kemudian ada resilience dan optimisme itu betul-betul memang jadi penawar gitu ya di tengah-tengah kegelisahan yang kita rasakan. Pak Ali, ini episode pertama Pak Ali, tentu ada episode berikutnya. Mudah-mudahan Pak Ali sehat selalu, Amin. diberikan kelapangan waktu begitu ya untuk bisa terus berbagi di rumah GSM Binjai seperti itu. Sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit kalimat penutup atau closing statement dari Pak Ali. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Firman dan teman-teman GSM Binjai, rumah GSM Binjai yang ini perdana launching sekaligus, tapi saya diberi kesempatan untuk kehormatan untuk bisa membersamai di launching ini bersama rumah GSM Binjai. Sekali lagi terima kasih Pak Firman, semoga apa yang kita niatkan dan kita obrolkan di rumah GSM Binjai ini bisa memberikan dampak dan manfaat tentunya bagi kita semua, terutama juga bagi pendidikan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih, dan kita mungkin masih akan ada seri-seri berikutnya karena di dalam buku ini ada 4 bab gitu ya, 4 bab yang kita perlu obrolkan gitu. Meskipun kalau ngobrol satu-satu akan lama, gitu, tapi kita akan mensarikan gitu ya Pak Firman, mensarikan apa sih hikmah atau poin-poin di tiap bab ini. Maka di ujung ini saya ingin mengajak pada diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, mari menjadi mesin pabrik. Kita ini manusia, guru-guru itu manusia. Jadi berhenti menjadi penjaga mesin pabrik. Karena perjalanan guru Meraki itu dimulai saat Bapak Ibu menerima kesalahan, menerima kegelisahan kita. Menerima kita tahu bahwa kita itu capek. Kita itu tahu bahwa kita itu lelah. Tapi di balik kegelisahan dan kecapean dan kelelahan itu, kita bisa menjadi orang yang bisa memilih menolak menjadi robot kurikulum
dan memilih untuk berdiri sebagai hero di ruang kelas Anda sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali untuk insight-nya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di rumah GSM selanjutnya. Teman-teman, terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini, yang sudah menyaksikan kita dari awal sampai akhir, dan support terus channel GSM Binjai. Semoga rumah GSM Binjai bisa menghadirkan konten-konten edukasi yang bisa bermanfaat dan berdampak untuk kita para pendidik. Baik, sampai ketemu lagi di rumah GSM Binjai, where conversations feels like home, aman, nyaman, terbuka, dan penuh makna. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali.